Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Superlab yang kedua, di mana sebelumnya kita sudah membahas Superlab yang pertama. Nah, teman-teman ini bisa membuka file yang ada di Drive melalui link yang saya itukan di deskripsi pada bab pendahuluan. Nah, kemudian teman-teman bisa silahkan download file Superlab-nya. Ya, bisa ke download. Nah, jika sudah ke download, teman-teman bisa langsung saja masuk ke bagian download, lalu klik 2 kali Superlab 2-nya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan Cisco-nya seperti ini. Nah, oke, ini kita bisa coba klik bagian dock agar tampilannya berpindah ke samping. Oke, lalu ini akan saya kecilkan. Nah, oke teman-teman, untuk topiknya itu seperti biasa terdapat beberapa materi, yaitu VLAN dan trunking, lalu DHCP, router, OSPF, IGRP, DNS, dan lainnya. Nah, oke, langsung saja ini kita mulai pada part pertama, yaitu basic configuration. Nah, pada bagian yang pertama ini kita diminta untuk mengonfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display, teman-teman. Kemudian kita juga diminta untuk mengonfigurasi enable script pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, passwordnya harus sama untuk semuanya ya, teman-teman. Oke, ini kita bisa mulai dari switch yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ini kita masuk ke switch 1, kita klik, masuk ke CLI, lalu ini kita ketik enable, kemudian ke mode konfigurasi, conft. Nah, setelah itu ini kita akan konfigurasikan hostname sesuai display, yaitu switch 1 atau switch 1, kemudian enter. Lalu ini kita set enable script-nya, itu SID, enter. Jadi kita bisa exit lagi. Oke, ini kita coba enable. Nah, di sini kita sudah diminta untuk memasukkan passwordnya, yaitu SID. Oke, lanjut ya teman-teman, ini kita ke router dan switch lainnya. Nah, konfigurasi yang dilakukan kurang lebih sama ya teman-teman seperti tadi. Oke, ini kita lanjut untuk switch yang kedua, masuk ke CLI, masuk ke mode enable, ke konfigurasi. Setelah itu ini kita ubah hostname-nya menjadi SW2, lalu enter. Kemudian ini kita kan enable script SID, lalu enter. Dan ini kita exit lagi, lalu kita ketik enable. Nah, oke, di sini kita juga sudah dimintai untuk memasukkan passwordnya, yaitu SID. Nah, kemudian ini kita lanjut ke switch yang sebelah kiri bawah teman-teman, itu switch 3. Kita klik, masuk ke CLI, lalu enable dengan conft. Oke, lalu ubah hostname-nya menjadi SW3, lalu enable script SID. Oke, sekarang lanjut ke switch 4, masuk ke CLI, masuk ke mode enable, lalu conft. Hostnya ubah menjadi SW4, lalu set enable script-nya, enter. Nah, oke teman-teman, switch 4 sudah. Nah, di bagian ini mungkin akan saya percepat saja ya teman-teman untuk konfigurasi switch lainnya, karena langkahnya sama semua. Oke, selanjutnya ini kita akan ke router yang ada di sebelah sini, router 2. Oke, teman-teman bisa perhatikan saja ya, karena akan saya percepat.
Nah, oke, di sini kita sudah menyelesaikan konfigurasi pertama, yaitu basic configuration. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk completion-nya itu sudah mencapai 13%. Oke, lanjut ya. Ini kita masuk ke part yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 1, switch 2, dan router 2. Nah, untuk yang switch 1 itu adalah yang ini ya teman-teman. Dan ini switch 2, dan ini adalah router 2. Nah, pada bagian ini perintah yang diberikan adalah kita diminta untuk membuat VLAN dan menyesuaikan nama yang sudah tertera di display, yaitu VLAN 10, 20, 30. Nah, setelah itu kita juga diminta untuk mengonfigurasi port VLAN pada setiap interface yang terhubung, lalu melakukan konfigurasi trunk allowed VLAN. Selain itu kita juga akan mengonfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN, yaitu VLAN 10, 20, 30, dan 40. Namun untuk DHCP server kita akan lanjutkan nanti setelah konfigurasi VLAN dan trunking selesai. Oke, pertama ini kita akan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1. Yang ini ya teman-teman, switch 1 itu. Oke, kita bisa klik switch satunya. Oke, masuk ke mode enable. Lalu masukkan passwordnya SID, dan masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke teman-teman, lalu ini kita akan membuat VLAN 10 terlebih dahulu. Oke, lalu name-nya VLAN 10. Nah, di sini teman-teman bisa lihat daftar VLAN-nya, ini akan saya kecilkan. Nah, ini yang ini ya teman-teman, VLAN-nya dari sini terlihat VLAN 10, 20, 30, dan 40. Oke, ini akan kita buat dulu VLAN 20. Oke, lanjut name-nya VLAN 20. Ini kita buat sampai VLAN 40 ya teman-teman. Nah, setelah VLAN selesai dibuat, selanjutnya ini kita akan memasukkan interface yang terhubung di switch 1. Nah, untuk switch 1 terdapat interface yang masuk ke VLAN ini 10 dan 20 teman-teman. Oke. Nah, ini kita bisa cek dulu portnya. Nah, untuk yang VLAN 10 portnya adalah di sini FA0, 2, 3, lalu 4, 5. Nah, oke, nih kita bisa langsung saja masukkan interface-nya. Pertama ini untuk VLAN 10, ini kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3, lalu enter. Kemudian ini kita tekan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10, dan jangan lupa ini kita ketikkan spanning tree port phrase. Oke, kita bisa exit, lanjut ke VLAN 20. Ini kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Lalu ini kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20, dan ini kita ketikkan spanning tree port phrase. Oke, VLAN 10 dan 20 sudah. Nah, jangan lupa teman-teman untuk interface yang ini FA01 di switch 1 yang mengarah ke router, kita harus mengatur mode trunk. Oke, langsung saja ini kita masuk ke interface FA0/1, enter, lalu ketikkan switch port mode trunk, lalu ketikkan lagi switch port trunk allowed VLAN 10 sampai 20, lalu enter. Nah, oke, sampai di sini konfigurasi pada switch 1 sudah selesai. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke switch yang kedua. Yang ini ya teman-teman. Nah, di switch 2 itu terdapat dua VLAN, yaitu VLAN 30 dan VLAN 40. Oke, langsung saja ini kita buat VLAN-nya. Masuk ke CLI. Oke, sudah masuk ke mode enable, masukkan password SID, dan masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, kita buat VLAN 30 dan 40 nya. Name VLAN 30, lanjut VLAN 40, name-nya VLAN 40, dan exit. Nah, untuk VLAN 30 di sini interface-nya adalah
FA02 dan FA03. Lalu di sini untuk VLAN 40 yaitu interface-nya FA04 dan FA05. Oke, ini kita masuk ke switch 2 nya. Lanjut, ini kita masuk ke interface FA02 dan 3 menggunakan mode range. Ya, ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30, dan ketikkan spanning tree port device. Oke, lanjut masuk ke interface range FA0/4 strip 5. Lalu ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 40. Lalu ketikkan lagi spanning tree port device. Oke, lalu exit. Nah, oke teman-teman, VLAN 30 dan 40 sudah selesai dikonfigurasi. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk interface FA01 di switch 2 yang mengarah ke router harus kita set sebagai trunk. Oke, langsung saja ini kita akan konfigurasikan. Ini kita masuk ke interface FA0/1, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan switch port mode trunk, lalu ketikkan lagi switch port trunk allow VLAN 30 strip 40, lalu enter. Oke, kemudian kita exit. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mengonfigurasi VLAN dan trunking di kedua switch. Nah, selanjutnya ini kita akan mengonfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN-nya. Oke, ini kita langsung saja buka router 2-nya. Nah, di sini kita akan mulai dengan membuat sub interface VLAN. Nah, pertama ini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke switch 1, yaitu untuk VLAN 10 dan 20. Oke, ini kita bisa masuk ke mode enable, lalu masukkan password. Setelah itu masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, kemudian ini kita langsung saja tekan VLAN, masuk ke interface FA1/0. Oke, kemudian enter. Nah, setelah itu lakukan no shutdown. Nah, oke, bisa dilihat teman-teman, di sini statusnya itu sudah hijau. Lanjut, ini kita masuk ke interface, ke sub interface FA1/0.10 untuk VLAN 10 nya teman-teman, lalu enter. Nah, selanjutnya kita jalankan perintah encapsulation.1q10. Kita singkat saja seperti ini, lalu enter. Nah, artinya interface ini akan masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Nah, setelah itu ini kita akan memasangkan IP address untuk setiap VLAN. Nah, di sini router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, untuk VLAN yang 10 itu alamatnya itu 10.1. Oke, kita langsung saja pasang IP address 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.0. Oke, lalu enter. Kemudian ini kita exit. Nah, selanjutnya ini kita akan buat sub interface untuk VLAN 20. Ini kita masuk ke interface FA1/0.20. Kemudian ini kita encapsulation.1q20. Enter. Lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Oke, lalu enter. Maaf teman-teman, harusnya ini kita masukkan subnet masknya, tadi kelupaan. Oke, subnet masknya 255.0, lalu enter. Nah, oke, sudah. Untuk arah switch 1 sudah selesai. Sekarang ini kita lanjut untuk arah yang ke switch 2, yaitu yang lewat ini FA00. Nah, dimana ini terdapat VLAN 30 dan VLAN 40. Oke, ini kita bisa exit dulu interface-nya. Kemudian ini kita masuk ke interface visit, interface FA0/0, lalu enter. Kemudian jalankan no shutdown.
Setelah itu exit. Nah, ini selanjutnya ini kita akan buat sub interface untuk VLAN 30. Kita ketikkan interface fa0/0.30, enter. Kemudian ini kita ketikkan encapsulation.1q30, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.30.1. jangan lupa subnet mask-nya 255.0, lalu enter. Nah, oke, VLAN 30 sudah. Lanjut, ini kita buat sub interface untuk VLAN 40. Kita ketikkan interface fa0/0.40. Nah, lalu jangan lupa jalankan perintah encapsulation.1q40. Nah, lalu masukkan IP address-nya 40.1, subnet mask-nya 255.0, lalu enter. Nah, oke, sampai di sini kita sudah selesai mengonfigurasi IP address pada setiap VLAN, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan konfigurasi DHCP server. Dan pertama ini kita akan buat DHCP full untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Oke, ini saya sudah exit. Lalu langsung saja ini kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Lalu enter. Dan tambahkan networknya yaitu di sini 192.168.10.0, lalu subnet mask-nya 255.0, lalu enter. Lanjut, ini kita buat default root-nya itu 192.168.10.1, lalu enter. Dan DNS servernya 192. Nah, untuk DNS servernya di instruksi itu yang digunakan adalah ini ya teman-teman, 100.2. Oke, langsung saja ini kita masukkan 192.168.100.2, lalu enter. Nah, oke, untuk VLAN 10 sudah selesai. Selanjutnya ini kita lakukan konfigurasi DHCP full untuk VLAN 20, 30, dan VLAN 40. Nah, langkah-langkahnya sama persis ya teman-teman, hanya perlu mengubah network dan default root-nya saja. Nah, di bagian ini mungkin saya akan percepat, teman-teman bisa perhatikan. Oke, di sini saya sudah selesai mengonfigurasi DHCP server untuk VLAN 10 sampai VLAN 40. Nah, sekarang ini kita akan cek dulu hasilnya di router 2 untuk konfigurasi DNS dan DHCP poolnya. Nah, oke, untuk router 2 di sini sudah tercentang semua ya teman-teman. Namun di instruction kita juga diminta untuk mengecualikan IP address yang ini 10.1 sampai 40.1. Nah, IP tersebut adalah gateway masing-masing VLAN sehingga harus di-exclude dari DHCP. Oke, langsung saja ini kita kembali ke router 2. Ini kita masuk ke mode enable, lalu masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, setelah itu ini kita ketikkan IP DHCP exclude strip address 192.168.10.1, lalu enter. Oke, untuk 20.1, lalu 30.1, dan 40.1. Nah, oke, selesai. Sekarang ini kita akan lakukan pengujian ya teman-teman. Pertama ini kita akan coba di VLAN 10. Masuk ke PC, lalu desktop, IP configuration, dan ubah pengaturan ke DHCP. Nah, oke, di sini successful. Selanjutnya ini kita coba untuk VLAN 20. Masuk ke desktop, lalu IP configuration, ubah ke DHCP. Oke, VLAN 20 successful. Lanjut ke VLAN 30. Masuk ke desktop, IP configuration, ubah pengaturan DHCP. Oke, VLAN 30 successful. Lanjut yang terakhir, kita coba VLAN 40. Masuk ke desktop, IP configuration, ubah pengaturan ke DHCP. Nah, oke, di sini juga successful ya teman-teman, atau berhasil. Jadi untuk VLAN 10, 20, 30, dan 40 semuanya sudah berhasil mendapatkan IP address dari DHCP teman-teman. Teman-teman juga bisa cek satu persatu atau melakukan request IP pada semua device yang ada di VLAN 10, 20, 30, dan VLAN 40.
Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke part yang ketiga. Nah, pada part 3 ini kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3. Nah, oke, langsung saja ini kita masuk ke switch 3 terlebih dahulu. Nah, di switch 3 itu terdapat dua VLAN, yaitu ada VLAN 50 dan VLAN 60. Nah, langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan part sebelumnya. Pertama ini kita klik switch 3-nya, masuk ke CLI, masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, di sini kita akan buat VLAN-nya teman-teman. Kita buat VLAN 50 terlebih dahulu, lalu name-nya VLAN 50. Oke, lalu buat VLAN 60, name-nya VLAN 60. Nah, instruction di bagian ini sama seperti pada part 2 ya teman-teman. Setelah itu ini kita akan masukkan interface yang terhubung ke masing-masing VLAN. Nah, untuk VLAN 50, interface yang digunakan adalah FA02 dan FA03. Lalu untuk yang VLAN 60, interface-nya adalah FA04 5678. Oke, ini kita masuk lagi switch 3-nya. Sekarang ini kita akan konfigurasikan interface-nya. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, oke, ini kita akan konfigurasikan untuk VLAN 50. Ini kita masuk ke interface, range, FA0/2 strip 3, enter. Oke, lalu ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, dan kita ketikkan spanning tree port device. Oke, VLAN 50 sudah. Lanjut ini untuk VLAN 60, kita ketikkan interface range FA0/4 strip 5, enter. Lalu ini kita ketikkan switch port mode akses, dan ini kita ketikkan switch port akses VLAN 60. Lalu ini kita ketikkan spanning tree port device. Oke, VLAN 50 dan 60 sudah dikonfigurasikan. Nah, jangan lupa teman-teman, ini kita akan konfigurasi trunk pada switch 3-nya. Nah, di switch 3 ini terdapat dua interface trunk, yaitu FA06 yang mengarah ke router 3 dan FA01 yang mengarah ke switch 4. Nah, pertama ini kita akan konfigurasi interface yang mengarah ke router 3 terlebih dahulu. Oke, kita buka lagi switch 3-nya. Ini kita exit, lalu masuk ke interface FA0/6, lalu enter, lalu ketikkan switch port mode trunk, lalu ketikkan lagi switch port trunk allow VLAN 50 strip 60, lalu enter. Kemudian ini kita exit. Lanjut untuk yang mengarah ke switch 4, yaitu interface FA0/1, enter, lalu switch port mode trunk, kemudian switch port trunk allow VLAN 50 strip 60, enter. Nah, oke, sampai di sini konfigurasi di switch 3 sudah selesai. Sekarang ini kita akan lanjut ke switch 4, yaitu switch yang ini ya teman-teman. Nah, langkahnya sama seperti di switch 3. Ini kita masuk ke CLI, masuk ke mode enable, masukkan password SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, kemudian ini kita akan buat VLAN-nya, yaitu VLAN 50, name-nya VLAN 50. Lanjut buat VLAN 60-nya. Lalu untuk name-nya VLAN 60. Oke, selanjutnya ini kita akan masukkan interface-nya. Nah, interface yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu FA03, FA02 dan 3 untuk VLAN 50, lalu FA04 dan FA05 untuk VLAN 60. Oke, ini kita ketikkan untuk yang VLAN 50 terlebih dahulu, interface range FA0/2 strip 3, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, lalu spanning tree port device. Oke, VLAN 50 sudah. Lanjut untuk VLAN 60, ini kita masuk ke interface 4-5, lalu ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60 dan spanning tree port device. Oke,
Selanjutnya jangan lupa ini kita akan konfigurasi trunk di switch 4, yaitu pada FA01 yang mengarah ke switch 3. Ini kita exit, lalu masuk ke interface FA0/1, lalu enter. Kemudian ini kita masuk ke switch port mode trunk, dan switch port trunk allow VLAN 50 strip 60, lalu enter. Nah, oke, di sini switch 3 dan switch 4 sudah menunjukkan status centang semua, teman-teman. Ini kita coba cek. Switch 3. Oke, switch 3 sudah centang semua, lalu switch 4 juga sudah centang semua. Artinya konfigurasi VLAN dan trunking sudah benar. Nah, selanjutnya ini kita juga diminta untuk memasang IP address dan mengonfigurasi DHCP server di router 3-nya. Langsung saja ini kita buka router 3. Kita ke CLI, lalu masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, kemudian ini kita masuk ke interface FA0/0, lalu enter. Kemudian ini kita buat sub interface-nya untuk VLAN 50 dan 60. Ini saya akan buat untuk VLAN 50 terlebih dahulu. Ketikkan interface FA0/0.50. Ini kita exit. Oke, lalu baru masuk ke interface FA0/0.50. Kemudian ini kita tekan encapsulation.1q50, saya singkat, dan masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.50.1. Jangan lupa subnet mask-nya 255.0. Oke, lalu enter. Maaf teman-teman, ada typo, ini saya kurang mengetikkan address-nya. Oke, seperti ini, lalu enter. Nah, kemudian ini kita exit. Lanjut untuk buat sub interface VLAN 60-nya. Interface FA0/0.60. Lalu ketikkan encapsulation.1q60. Nah, baru ini kita masukkan IP address-nya, yaitu 60.1. Oke, lalu enter. Nah, oke, sampai di sini kita sudah memasang IP address untuk setiap VLAN. Sekarang ini kita lanjut ke konfigurasi DHCP server. Kita exit. Nah, pertama ini kita untuk VLAN 50. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 50, lalu enter. Kemudian networknya 192.168.50.0 dan subnet mask-nya 255.0. Lanjut default root-nya yaitu 192.168.50.1, lalu enter. Baru DNS servernya yaitu 192.168.100.2. Ini untuk DNS-nya singkatannya itu DN, teman-teman. Oke, seperti ini, lalu bisa enter. Lanjut, ini untuk VLAN 60-nya. Enter, lalu networknya yaitu 60.0. Lalu net default gateway atau route-nya yaitu 60.1. Lalu DNS servernya sama ya teman-teman, 100.2. Oke, di sini kita sudah selesai mengonfigurasi DHCP server. Sekarang ini kita akan lanjut request IP DHCP. Pertama ini kita coba di VLAN 50 pada switch 3, buka PC 8, masuk ke desktop, IP configuration, lalu ubah pengaturan DHCP. Nah, di sini tuh masih violet ya teman-teman. Kita coba cek switch router 3-nya. Nah, di sini tuh masih merah teman-teman, karena saya kelupaan belum di no shutdown. Ini kita masuk lagi ke interface FA0/0, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan no shutdown, lalu enter. Nah, oke, di sini sudah hijau. Kita coba lagi untuk request IP-nya pada VLAN 50 PC 8. Ini masuk ke desktop, lalu IP configuration, ubah pengaturan jadi DHCP. Nah, oke, di sini sudah successful ya teman-teman, sudah berhasil. Lanjut untuk PC 1-nya, kita coba lagi. Oke, di sini juga sudah successful. Lanjut untuk yang VLAN 60, kita buka PC 10-nya. Masuk ke desktop, IP configuration, ubah menjadi DHCP. Nah, oke, di sini juga sudah successful. Artinya kita sudah berhasil mengonfigurasi DHCP server untuk VLAN 50 dan VLAN 60 dengan baik.
Oke, di sini kita lanjut ke part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan multilayer switch 1. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sama seperti part 2 dan part 3 ya sebelumnya, dimana kita diminta untuk membuat VLAN, lalu memasukkan interface akses, kemudian mengonfigurasi trunk, dan mengonfigurasi DHCP server. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pertama ini kita akan mulai dari switch 5 yang ini ya teman-teman. Nah, di switch 5 terdapat dua VLAN, yaitu VLAN 70 dan VLAN 80. Nah, untuk interface-nya juga yang VLAN 70, interface-nya itu di sini. Sebentar, kita lihat FA02 dan 3 teman-teman. Lalu untuk yang VLAN 80 ini FA04 dan FA05. Oke, langsung saja ini kita masuk ke switch 5-nya. Masuk ke CLI, masuk ke mode enable, lalu masukkan password. Setelah itu masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, seperti biasa ini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Ini kita buat VLAN 70. Name-nya VLAN 70. Lalu buat VLAN 80. Name-nya VLAN 80. Dan exit. Nah, setelah itu ini kita akan memasukkan interface. Nah, untuk jalurnya itu tadi saya sudah jelaskan. Untuk yang VLAN 70 menggunakan interface FA02 dan FA03. Oke, ini kita masuk ke interface range FA0/2 strip 3. Enter, lalu switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 70. Lalu spanning tree port device. Oke, VLAN 70 sudah. Lanjut untuk VLAN 80-nya. Masuk ke interface range FA0/4 strip 5, lalu switch port mode akses, lalu switch port VLAN 80, switch port akses VLAN 80, kemudian spanning tree port device. Oke, VLAN 70 dan 80 sudah selesai dikonfigurasi. Nah, seperti biasa teman-teman jangan lupa konfigurasi trunk. Nah, untuk interface yang mengarah ke multilayer switch 1 adalah FA01 teman-teman. Oke, ini kita buka kembali switch 5-nya. Lalu exit, ini kita masuk ke interface FA0/1, lalu enter, kemudian switch port mode trunk, lalu switch port trunk allow VLAN 70 strip 80, lalu enter. Nah, oke, di sini switch 5 sudah selesai. Sekarang ini kita lanjut ke switch yang ke-6 yang ini. Oke, kita buka, lalu masuk ke CLI, dan masuk ke mode enable, masukkan password SID, masuk ke mode konfigurasi. Nah, di switch 6 itu di sini terdapat VLAN 70, 80, dan 90. Oke, ini kita buat VLAN-nya. VLAN 70, name-nya VLAN 70. Oke, lalu buat yang 80, name-nya VLAN 80. Lanjut buat VLAN 90, name-nya VLAN 90. Nah, oke, setelah itu ini kita akan masukkan interface-nya. Nah, tadi kan yang VLAN 70 itu dia menggunakan interface FA02 dan FA03. Lah, untuk VLAN 80 itu dia menggunakan interface FA04 dan FA05. Nah, untuk yang VLAN 90 ini kita cek. Nah, ini dia menggunakan interface FA06 sampai 8 teman-teman. Oke, masuk lagi ke switch 6. Ini kita masuk ke interface yang VLAN 70 dulu, yaitu FA. Kita exit. Oke, ini kita masuk interface range yang VLAN 7 itu FA0/2 strip 3. Lalu ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 70, lalu spanning tree port device. Oke, VLAN 70 sudah. Lanjut untuk VLAN 80, ini kita exit. Nah, kalau sudah exit, ini kita masuk ke interface FA04 dan 5. Enter, lalu switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 80, lalu spanning tree port device. Oke, VLAN 80 sudah. Kita exit. Lanjut untuk VLAN 90. Masuk ke interface range FA06 strip 8, lalu switch port mode akses, lalu switch port VLAN 90, lanjut spanning tree port device, lalu exit. Nah, oke, di sini VLAN 70 sampai 90 sudah dikonfigurasi. Nah, seperti sebelumnya jangan lupa juga konfigurasi trunk di switch 6 ke multilayer switch 1. Yaitu untuk jalurnya itu di sini FA01 ya, teman-teman. Oke, ini kita masuk ke interface FA01, lalu switch port mode trunk,
lalu switch port terang allow VLAN 70 strip 90. Oke, di sini switch 5 dan switch 6 sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya ini kita lihat instructionnya. Di multi-layer switch 1 kita diminta untuk menggunakan alamat IP pada setiap VLAN. Nah, oke, langsung saja kita buka multi-layer switch satunya. Yang ini ya teman-teman. Lalu masuk ke CLI, setelah itu masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Oke, di multi-layer switch 1 pertama-tama ini kita akan buat VLAN 70 sampai 90. VLAN 70, lalu name-nya VLAN 70. Oke, lanjut buat VLAN 80, name-nya VLAN 80, kemudian VLAN 90, name-nya VLAN 90. Nah, setelah itu di multi-layer switch 1 ini kita akan mengonfigurasi terang. Nah, interface yang mengarah ke switch 5 dan switch 6 itu ada dua, yaitu FA02 dan FA03. Oke, langsung saja kita konfigurasi terangnya. Ini kita exit dulu ke mode interface. Oke, lalu mulai konfigurasi. Nah, ini kita akan gunakan interface range. Interface range FA0/2 strip 3, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port terang encapsulation .1Q, enter. Kemudian baru switch port mode terang, lalu exit. Nah, selanjutnya ini kita akan memasang IP address untuk setiap VLAN. Nah, di instruction tertulis bahwa multi-layer switch 1 akan menggunakan alamat IP yang pertama dari setiap VLAN, yaitu alamat .1 ya teman-teman. Nah, untuk memasang IP di multi-layer switch, kita masuk ke interface VLAN-nya. Pertama ini untuk VLAN 70, kita masuk ke interface VLAN 70, enter. Dia masukkan IP address-nya 192.168.70.1, dia subnet mask-nya 255.0, enter. Oke, jika sudah ini kita exit, lanjut ke VLAN 80-nya. Oke, dia masukkan IP address-nya yaitu 80.1, exit. Lanjut untuk VLAN 90, masukkan IP address-nya itu 90.1. Oke, lalu exit. Nah, sampai di sini teman-teman kita sudah selesai mengonfigurasi IP address untuk setiap VLAN di multi-layer switch 1. Sekarang ini kita akan mengonfigurasi DHCP server untuk semua VLAN. Pertama ini untuk VLAN 70, kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 70, lalu networknya yaitu 192.168.70.0, subnet masknya 255.0, enter. Kemudian default rootnya yaitu 192.168.70.1, kemudian DNS servernya yaitu 192.168.100.2. Nah, oke, lalu exit. Lanjut untuk VLAN 80-nya, dia networknya yaitu 80.0, dan default rootnya 80.1. Nah, oke, untuk DNS servernya ini sama ya teman-teman, 100.2. Lalu exit. Lanjut untuk VLAN 90, networknya yaitu 90.0, dan default rootnya 90.1, dan servernya sama yaitu 100.2. Nah, oke, di sini kita sudah selesai mengonfigurasi DHCP server. Sekarang ini kita akan mencoba DHCP pada VLAN 70, 80, dan 90. Oke, di sini kita mulai dari VLAN 70. Ubah pengaturan jadi DHCP. Nah, oke, di sini berhasil, successful. Lanjut pada switch 6 itu VLAN yang 70. Masuk ke desktop, IP configuration, DHCP. Oke, switch 6 juga sudah successful ya teman-teman. Nah, untuk yang switch 5 ini kita coba lagi yang VLAN 80.
masuk ke desktop, IP configuration, lalu buka pengaturan jadi DHCP. Oke, di sini successful. Lalu untuk yang switch 6 yang VLAN 80, masuk ke desktop, IP configuration, lalu DHCP. Oke, di sini successful. Lanjut untuk yang VLAN 90, IP desktop, IP configuration, buka pengaturan DHCP. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Artinya semua VLAN sudah berhasil mendapatkan IP address dari DHCP. Kita juga bisa mencoba mengirim paket antar VLAN. Nah, pastikan setiap device sudah mendapatkan IP address ya teman-teman. Nah, kita juga bisa mencoba kirim paket antar VLAN. Nah, pastikan setiap device sudah mendapatkan IP address teman-teman. Oke, PC 16 ke PC 20. Oke, di sini hasilnya successful. Kita juga bisa cek result di multi-layer switch 1. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa di sini sudah tercentang semua teman-teman, kecuali yang ini. Kita belum melakukan exclude address DHCP. Nah, oke, ini kita langsung saja lakukan. Masuk ke MLS 1 lagi. Ini kita masuk ke mode enable, lalu password conft. Oke, ini kita ketikkan IP DHCP exclude strip address 192.168.70.1, lalu enter. Nah, kemudian ini kita lakukan untuk yang 80.1 dan 90.1. Sekarang ini kita coba cek result lagi. Nah, oke, di sini pada multi-layer switch 1 semuanya sudah tercentang ya teman-teman. Oke, lanjut ke part yang kelima, yaitu di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN di multi-layer switch 2, yaitu perangkat yang ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka multi-layer switch 2-nya. Masuk ke mode CLI. Dan masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, di multi-layer switch 2 ini nantinya akan ada VLAN 100. Yang pertama ini kita buat dulu VLAN-nya. Name-nya VLAN 100. Lalu enter. Nah, oke, setelah itu ini kita pasang IP address pada VLAN 100. Ini kita masuk ke interface VLAN 100, lalu enter. Nah, oke, untuk IP address-nya multi-layer switch 2 akan menggunakan IP pertama dari VLAN 100, yaitu di sini IP address 192.168.100.1, subnet masknya 255.0. Oke, lalu enter. Nah, setelah IP VLAN selesai, kita lanjut memasukkan interface yang terhubung ke multi-layer switch 2. Nah, interface yang masuk ke VLAN 100 itu di sini FA01 sampai FA02. Oke, ini kita bisa ketikkan interface range FA0/1 strip 2, lalu enter. Dan ketikkan switch port mode access. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Oke, hanya kelebihan tadi. Lalu enter. Nah, jika sudah, ini kita ketikkan lagi switch port access VLAN 100, lalu spanning tree port 5. Oke, jika sudah, ini kita bisa exit. Nah, selanjutnya ini terdapat instruksi untuk mengonfigurasi IP address secara manual pada server DNS dan server web dengan IP yang sudah ditentukan teman-teman. Pertama, ini kita akan mulai dari server DNS-nya. Kita buka. Lalu ini kita masuk ke desktop IP configuration. Nah, atur IP address-nya di sini yaitu 192.168.100.2. Dan subnet masknya 255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.100.1, DNS-nya yaitu 192.168.100.2. Oke, konfigurasi server DNS sudah selesai. Selanjutnya ini kita konfigurasi web server.
Masuk ke desktop, IP configuration, lalu IP address-nya 192.168.100.3, subnet mask-nya 255.0, lalu default gateway-nya 192.168.100.1, lalu DNS servernya 192.168.100.2. Nah, oke, konfigurasi web server sudah selesai. Selanjutnya ini kita akan lakukan pengujian konektivitas. Pastikan semua server dapat melakukan ping ke multilayer switch 2. Oke, ini kita lakukan ping dari multilayer switch 2-nya, yaitu doping 192.168.100.2.1 teman-teman. Oke, lalu enter. Nah, di sini rate-nya itu sudah 100 ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut ping pada server DNS-nya. Masuk ke command prompt, kita ping 192.168.100.1, enter. Oke, di sini TTL. Lanjut untuk server webnya atau web server, masuk ke command prompt, kita lakukan ping 192.168.100.1. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya teman, artinya koneksi sudah berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke part yang ke-6. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk mengonfigurasi point-to-point addressing antara smart router dan multilayer switch 2. Nah, yang perlu dilakukan adalah mengonfigurasi IP address pada smart router dan multilayer switch, lalu menyesuaikan IP sesuai yang tertera di display, kemudian melakukan uji konektivitas. Nah, oke, langsung saja kita mulai memasukkan IP address pada semua router. Nah, ini kita akan mulai dari sisi yang kanan ya teman-teman, yaitu yang ini multilayer switch 2. Nah, di perangkat ini kita akan memasang dua IP address, yaitu pada FA03 dan FA04. Nah, sesuai tampilan FA03 itu menggunakan IP 10.18, lalu FA04 menggunakan IP 10.22. Nah, oke, ini kita bisa buka langsung multilayer switch 2-nya. Ini kita masuk ke interface FA0/3, lalu enter. Nah, karena multilayer switch kita tidak bisa langsung memasukkan IP address, kita harus menjalankan perintah no switch port. Nah, setelah itu masukkan IP address sesuai display. IP address 10.10.10.18. Nah, subnet mask-nya adalah 255.252 karena menggunakan /30 teman-teman. Oke, lalu enter, kemudian exit. Lanjut, ini kita masuk ke interface FA0/4, lalu enter, dan ketikkan no switch port, lalu masukkan IP address-nya yaitu 10.22, subnet mask-nya sama 255.252. Oke, lalu enter, dan exit. Nah, konfigurasi multilayer switch 2 sudah selesai. Selanjutnya ke router 4 teman-teman, yang ini. Lalu ini kita bisa lihat router ini memiliki dua interface, yaitu FA00 dan SE2/0. Nah, sesuai di displaynya untuk FA00 itu dia menggunakan IP di sini 10.17, lalu untuk yang SE2/0 ini menggunakan IP 10.10. Oke, ini kita buka router 4-nya. Masuk ke CLI, masuk ke mode enable, lalu masukkan password, masuk ke mode konfigurasi. Ini kita masuk ke interface FA0/0, enter, lalu masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.17, subnet mask-nya yaitu karena di sini menggunakan /30 jadinya 255.252. Oke, kalau sudah ini kita bisa enter, lalu jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Dan jika sudah ini kita exit. Lanjut masuk ke interface SE2/0, enter, lalu masukkan IP address-nya itu 10.10.10.10, subnet mask-nya 255.252. Oke, lalu enter, jangan lupa jalankan perintah no shutdown dan exit. Nah, router 4 sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya
ke router 5 teman-teman yang berada di bawah. Nah, router 5 juga memiliki dua interface, yaitu FA00 dan SE2/0. Nah, untuk FA00 itu dia menggunakan IP 10.21, lalu yang SE2/0 ini 10.14. Oke, langsung saja ini kita masuk ke router 5-nya, masuk ke mode enable, masukkan password, ke mode konfigurasi. Dan ini kita masuk ke interface FA0/0, lalu ini kita masukkan IP address-nya 10.10.10.21, lalu subnet mask-nya 255.252. Oke, enter, lalu jangan lupa jalankan perintah no shutdown, exit, lanjut masuk ke interface SE2/0, masukkan IP address-nya itu 10.10.10.14, subnet mask-nya 255.252. Oke, enter, lalu jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Nah, router 5 sudah selesai. Selanjutnya ini ke router 1. Nah, pada router 1 ini terdapat 4 jalur, yaitu SE20, lalu SE30, dan SE4 FA5/0 dan FA4/0 teman-teman. Oke, sesuai display yang SE2/0 itu dia menggunakan IP di sini 10.9, dan SE3/0 itu dia menggunakan IP ini 10.13, dan FA4/0 ini dia menggunakan IP 10.5, lalu FA5/0 dia menggunakan IP 10.1. Oke, langsung saja ini kita masuk ke router satunya, lalu masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Oke, sudah, ini kita langsung saja masuk ke interface SE2/0, masukkan IP address-nya 10.10.10.9, subnet mask-nya 255.252. Lalu jalankan no shutdown. Oke, exit, lanjut masuk ke interface SE3/0. Teman-teman, ini kita coba ulangi, masuk ke interface SE3/0, lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.13, subnet mask-nya 255.252. Lalu jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, lalu exit. Ini kita masuk ke interface. Teman-teman, kita masuk ke mode konfigurasi lagi karena tadi sempat ke exit. Nah, oke, sudah, ini kita lanjut masuk ke interface FA5/0, lalu enter, dan masukkan IP address-nya yaitu 10.1, subnet mask-nya 255.252. Enter. Jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Nah, oke, lanjut. Ini kita masuk ke interface FA4/0. Interface FA4/0, masukkan IP address-nya 10.10.10.5, subnet mask-nya 255.252. Enter. Jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Nah, oke, di sini konfigurasi pada router 1 sudah selesai. Selanjutnya ini kita ke router 2 yang sebelah sini, teman-teman. Oke, kita buka. Nah, sebentar, di router 2 ini hanya ada satu interface yang dikonfigurasi, yaitu FA4/0 dengan IP 10.2. Oke, ini kita masuk ke konfigurasinya saja. Masukkan password, masuk ke conf, lalu ini kita langsung saja masuk ke interface FA4/0, masukkan IP address-nya 10.10.10.2, subnet mask-nya 255.252. Oke, lalu jalankan perintah no shutdown. Nah, router 2 sudah selesai. Selanjutnya ke router 3. Nah, di router 3 ini terdapat dua jalur, yaitu FA4/0 dan FA1/0. Sesuai displaynya, FA4/0 ini dia menggunakan 10.6, lalu FA1/0 ini dia menggunakan 10.25, teman-teman. Oke, kita masuk ke router, masuk ke mode enable, masukkan password, kemudian conf, lalu masuk ke interface FA4/0 terlebih dahulu, masukkan IP address-nya
10.10.10.6, subnet masknya 255.252. Lalu jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, jika sudah, ini kita exit lalu masuk ke interface 1 FA1/0, lalu enter. Masukkan IP addressnya yaitu 10.25. Ya, jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, konfigurasi jika sudah selesai, lanjut ke multilayer switch 1. Yang ini ya teman-teman. Yang ini. Nah, interface yang digunakan di sini adalah FA01. Oke, teman-teman pastikan mengecek interface yang benar karena terkadang penulisan di topologi bisa terlihat terbalik. Oke, ini kita masuk ke multilayer switch 1, kemudian enable, lalu password dan konfigurasi. Sudah, ini kita langsung saja masuk ke interface FA0/1. Nah, karena ini multi-layer switch, kita tidak bisa langsung memasukkan IP address. Kita jalankan dulu perintah no switch port. Nah, setelah itu baru masukkan IP address-nya yaitu 10.26. Subnet masknya 255.252. Enter. Jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi point-to-point addressing. Sekarang ini kita akan cek hasilnya. Sebagai contoh, ini kita lakukan ping dari router 2 ke router tetangganya yaitu yang 10.1. Oke, ini kita buka router 2-nya, lalu kita jalankan do ping 10.10.10.1, lalu enter. Nah, oke, ini kita coba ulangi hingga rate-nya itu menjadi 100 teman-teman. Oke, di sini untuk rate-nya sudah 100 ya. Nah, kalau sudah 100% artinya itu kita sudah berhasil mengonfigurasi point to point dan semua koneksi sudah aktif. Nah, kalian bisa lihat di topologi semua jalur di sini sudah hijau atau menyala ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke part yang ke-7. Nah, setelah tadi kita menyelesaikan konfigurasi part 6, sekarang kita masuk ke konfigurasi dynamic routing. Nah, pada part ini kita akan menggunakan IGRP pada router 1, 2, 3, dan multilayer switch 1. Nah, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ini kita harus gunakan IGRP AS10, lalu gunakan wildcard mask, dan disable auto summary, dan pastikan status IGRP network up di semua router, dan tabel routing sudah terbentuk, dan semua PC dalam jaringan IGRP dapat saling ping. Nah, oke teman-teman, ini kita mulai dari router 1 terlebih dahulu, yang ini. Nah, di router ini kita hanya mengonfigurasi interface yang mengarah ke area IGRP saja, yaitu area CRAM. Nah, untuk area CRAM ini dia menggunakan IGRP, lalu area biru ini menggunakan OSPF. Belum kita sentuh sekarang ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja ini kita masuk ke router 1, masuk ke CLI, lalu masuk ke mode enable, masukkan password, masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, lalu ini kita jalankan perintah router IGRP 10, lalu enter. Dan tekan lagi no auto strip summary seperti ini, lalu enter. Nah, di router 1 kita hanya akan mengiklankan dua interface, yaitu interface yang mengarah ke router 2 dan interface yang mengarah ke router 3. Nanti karena IP yang digunakan adalah di sini 10.1 dan titik 2, maka networknya yaitu 10.0 dan wildcard masknya 0.3 karena subnetnya /30. Oke, ini kita saja masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.0, lalu wildcard masknya 0.0.0.3. Oke, lalu enter. Dan ini kita masukkan lagi yang mengarah ke router 3, yaitu di sini IP-nya yang digunakan adalah 10.5 dan 10.6. Nah, maka networknya adalah 10.4 teman-teman. Oke, ini kita 10.4. Nah, untuk wildcard masknya 0.3. Oke, jika sudah ini kita bisa enter lalu exit. Oke, konfigurasi di router 1 sudah selesai. Lanjut ke router 2.
Nah, router 2 yang terhubung ke VLAN 10, 20, 30, 40. Oke, ini kita masuk ke CLI. Oke, jika sudah masuk ke mode enable, password, SID, lalu masuk ke mode konfigurasi, dan ketikkan router EIGRP 10, lalu ketikkan no auto strip summary, enter. Nah, oke, ini kita ke network yang mengarah router 1. Nah, karena IP yang digunakan di sini adalah 10.1 dan 10.2, maka networknya adalah 10.0. Kan 10.10.10.0 dan wildcard masknya 0.0.0.3. Enter. Nah, oke, kemudian ini kita lagi networknya. Nah, selanjutnya ini kita akan mengiklankan atau mengadvertise semua VLAN yang terhubung, yaitu VLAN 10 sampai 40. Nah, karena semuanya menggunakan /24, maka wildcard masknya 0.255. Oke, tekan network 192.168.10.0. ini untuk VLAN 10 ya teman-teman. Wildcard masknya 0.0.0.255. Enter. Lanjut untuk VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40. Oke, konfigurasi router 2 selesai. Selanjutnya ke router 3 yang ini. Nah, di router 3 ini kita akan mengiklankan yaitu jalur yang ke router 1, lalu jalur ke multilayer suite 1. Nah, dan di sini terdapat VLAN 50 dan VLAN 60. Oke, kita masuk ke router 3, CLI, lalu masuk ke mode enable, SID, kemudian ke konfigurasi. Nah, kita ketikkan router EIGRP 10 dan ketikkan no auto strip summary. Oke, lalu enter. Nah, karena IP yang digunakan adalah di sini itu 10.5 dan 10.6, maka networknya 10.4. Nah, ini adalah network yang mengarah ke router 1. Nah, network yang mengarah ke multilayer suite 1 itu IP yang digunakan adalah 10.25 dan 10.26. Jadi networknya adalah 10.24. Oke, langsung saja ini kita ketikkan network yang mengarah ke router 1 yaitu 10.4. Kan wildcard masknya 0.0.0.3. Enter. Nah, lanjut yang mengarah ke multilayer suite 1 itu 10.24, networknya wildcard masknya 0.3, lalu enter. Nah, oke, kemudian ini kita akan mengadvertise VLAN 50 dan 60 nya. Nah, untuk VLAN 60 networknya yaitu teman-teman, VLAN 50 terlebih dahulu networknya itu 192.168.50.0, wildcard masknya 0.0.0.255. Oke, lalu enter. VLAN 50 sudah, lanjut VLAN 60. Oke, 60.0, wildcard masknya 0.255. Oke, lalu enter. Nanti konfigurasi router 3 sudah selesai. Sekarang lanjut ke multilayer suite 1 yang ini. Nah, karena IP yang mengarah ke router 3 yang digunakan adalah 10.25 dan 10.26, maka networknya 10.24. Kita saja masuk ke multilayer suite 1, masuk ke mode enable, SID, lalu masuk ke mode konfigurasi, lalu ketikkan router EIGRP 10 dan ketikkan, maaf teman-teman. Nah, karena ini multilayer switch, ini kita harus jalankan dulu IP routing. Oke, nah baru ini kita ketikkan router EIGRP 10, lalu ketikkan no auto strip summary, enter. Dan ini kita masukkan network tadi 10.10.10.24, wildcard masknya 0.3, enter. Nah, oke, sekarang ini kita akan mengadvertise VLAN 70 sampai 90. 192.168.70.0, wildcard masknya 0.0.0.255. Oke, VLAN 70 sudah, lanjut VLAN 80 dan VLAN 90.
Nah, sekarang ini kita akan lakukan pengecekan konektivitas. Ini kita bisa cek di router 3. Oke, ini kita bisa cek menggunakan perintah do show IP EIGRP network. Oke, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat network dengan IP yaitu 10.5, artinya hubungan EIGRP sudah terbentuk. Lalu ini kita akan cek routing table-nya dengan perintah do show IP route. Lalu ini kita klik spasi. Nah, oke, di sini muncul huruf D, itu artinya router tersebut berasal dari EIGRP dan dynamic routing sudah berjalan dengan benar. Nah, kalian juga bisa cek di router 1 dan router 2-nya ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman bisa cek result di assignment item. Nah, di sini pada MLS1 lalu MLS2 dan ini sudah tercentang ya, teman-teman. Nah, tetapi untuk yang router 3 ini kita belum mengexclude address-nya. Oke, langsung saja ini kita masuk ke router 3. Kita masuk tekan IP DHCP exclude 192.168.50.1. ini exclude untuk VLAN 50 ya, teman-teman. Lalu enter. Dan untuk VLAN 60. Nah, oke, setelah itu ini kita coba cek lagi resultnya. Nah, bisa dilihat bahwa exclude address sudah berhasil diterapkan ya, teman-teman. Lanjut ke part yang ke-8, yaitu konfigurasi OSPF pada router 1, router 4, router 5, dan multilayer switch 2. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, interface pada area biru, yaitu interface yang ke arah ini dan ke sini, akan menggunakan OSPF, sedangkan EIGRP sebelumnya hanya kita konfigurasi pada interface yang mengarah ke area CRAM saja. Nah, ini untuk ketentuannya ini kita harus gunakan OSPF proses ID 1, lalu gunakan area 0 dan pastikan konektivitas antar perangkat berjalan. Nah, oke, ini kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Kita buka, lalu masuk ke CLI, setelah itu masuk ke mode enable, password, dan masuk ke mode konfigurasi. Lalu jalankan OSPF router OSPF 1. Nah, kemudian ini kita akan konfigurasikan network pertama. Nah, interface ini menggunakan IP yaitu 10.9 dan 10.10. Jadi networknya adalah 10.8, wildcard mask-nya 0.3 karena slash 30. Kemudian untuk yang network kedua, di sini interface menggunakan IP 10.14 dan 10.13. Jadi networknya adalah 10.12 ya, teman-teman. Oke, kita buka lagi router satunya. Ini kita masukkan networknya. Itu yang pertama dulu 10.8. 10.8 wildcard mask-nya 0.0.0.3 area 0. Oke, lalu enter. Lanjut masukkan network lagi yaitu 10.12 wildcard mask-nya 0.3 areanya 0. Enter. Nah, oke, konfigurasi OSPF di router 1 sudah selesai. Selanjutnya ini kita buka router 4. Nah, pada router 4 network pertama yaitu IP-nya yang ini 10.9 dan 10.10. Jadi networknya adalah 10.8. Dan untuk yang network kedua yaitu IP-nya di sini 10.17 dan 10.18. Jadinya networknya itu 10.16, teman-teman. Nah, ini kita buka router 4. Lalu ini kita masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu ini kita masuk ke OSPF router OSPF 1. Dan ini kita langsung masukkan network yang pertama yaitu 10.8 wildcard mask-nya 0.0.0.3 area 0. Oke, lanjut, dan network kedua yaitu 10, teman, kita ulangi. Kita coba ulangi, teman-teman. Ini networknya 10.16 wildcard mask-nya 0.3 area 0, lalu enter. Oke, router 4 sudah selesai dikonfigurasi. Sekarang lanjut ke router yang kelima. Nah, router yang kelima juga memiliki dua jalur ya, teman-teman. Yaitu untuk yang network pertama itu IP-nya di sini 10.13 dan 10.14. Jadi networknya adalah 10.12. Dan untuk yang network kedua
Di sini IP-nya itu 10.21 dan 10.22. Jadi networknya adalah 10.20. Oke, langsung saja ini kita buka router 5-nya. Dan ini kita masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu ini kita masuk ke router OSPF 1. Dan ini kita masukkan network yang pertama yaitu 10.12. Wildcard masknya 0.0.0.3 area 0. Lalu masukkan network yang kedua. Network yang kedua itu 10.20 teman-teman. Oke, seperti ini, lalu enter. Nah, konfigurasi OSPF di router 5 sudah selesai. Selanjutnya ini kita ke konfigurasi multilayer switch 2 yang ini. Nah, pada multilayer switch 2 network pertamanya yaitu IP-nya ini 10.17 dan 10.18, jadi networknya adalah 10.16. Kemudian network kedua yaitu di sini 10.21 dan 10.22, jadi networknya adalah 10.20. Oke, ini kita buka multilayer switch 2-nya. Masuk ke mode enable, lalu password, dan masuk ke mode konfigurasi. Nah, karena ini multilayer switch, ini kita jalankan dulu perintah IP routing, lalu enter. Nah, baru ini kita ketikkan router OSPF 1 dan baru masukkan networknya. Itu network pertama 10.16, wildcard masknya 0.0.0.3 area 0, enter, dan lanjut. Network yang kedua yaitu 10.20. Kita coba ulangi teman-teman. 10.10.20, wildcard masknya 0.0.0.3 area 0. Nah, oke. Lalu enter. Nah, di sini kita selanjutnya akan mengadvertise VLAN 100. Ini kita bisa ketikkan network 192.168.100.0. Nah, karena ini VLAN 100 jadi wildcard masknya 0.0.255. Oke, area 0, lalu enter. Nah, kemudian ini kita coba cek hasilnya dengan jalankan perintah do show IP OSPF naik port, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat naik port OSPF yaitu 10.21 dan 10.17. Artinya kita sudah berhasil mengonfigurasi OSPF dengan benar. Dan ini kita coba cek juga hasil OSPF di router 1. Kita exit, lalu ketikkan to show IP OSPF naik port. Nah, oke, OSPF sudah aktif dan routing sudah masuk. Kemudian kita bisa cek result dan cek pada router 1. Nah, teman-teman, di sini redistribution belum dilakukan ya, karena memang belum dikonfigurasi. Nah, bagian redistribution ini akan dibahas di tahap selanjutnya. Nah, oke, langsung aja ini kita lanjut ke part 9, yaitu dimana kita akan membahas redistribution. Nah, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, area krem ini menggunakan EIGRP, lalu area biru ini menggunakan OSPF. Nah, masalahnya VLAN di area EIGRP tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 100 yang berada di area OSPF. Hal ini terjadi karena routing protokol yang digunakan berbeda, yaitu di satu sisi EIGRP, di sisi lainnya OSPF. Oleh karena itu, kita perlu melakukan mutual redistribution, yaitu proses menggabungkan dua routing protokol agar saling mengenali network masing-masing. Nah, tujuan dari mutual redistribution adalah membuat network EIGRP dikenali oleh OSPF, atau sebaliknya, yaitu membuat network OSPF dikenali oleh EIGRP, sehingga seluruh VLAN bisa saling berkomunikasi. Oke, kita mulai dari router 1 terlebih dahulu, karena router ini menjadi penghubung antara area EIGRP dan OSPF. Oke, kita buka router satunya, masuk ke CLI, lalu masuk ke mode enable, baru masukkan password, dan masuk ke mode konfigurasi. Nah, karena sebelumnya EIGRP menggunakan A10, maka kita masuk ke EIGRP terlebih dahulu. Itu router EIGRP 10.
Nah, oke, selanjutnya kita akan lakukan redistribute dari OSPF1 ke IGRP. Nah, perintahnya itu ya redistribute OSPF1. Nah, metrik pada IGRP kita ketikkan dulu metrik. Nah, metrik pada IGRP wajib diisi dan metrik terdiri dari 5 parameter dan penulisannya harus dipisahkan dengan spasi, teman-teman. Itu metrik 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1. Oke, lalu enter. Nah, oke, perintah ini berhasil dijalankan. Selanjutnya ini kita masuk ke router OSPF1. Router OSPF1. Enter. Nah, di sini kita lakukan kebalikannya, yaitu redistribute IGRP ke OSPF. Kita ketikkan redistribute IGRP 10 subnet. Oke, lalu enter. Nah, perintah subnet itu digunakan agar seluruh subnet ikut terredistribusi, bukan hanya kelas full network. Nah, kemudian kita bisa cek di router area IGRP. Kita masuk ke router 3, kemudian enable password lalu jalankan perintah do show IP root. Nah, oke, di sini terlihat bahwa network dari OSPF sudah masuk dan terdapat kode DEX. Ini menandakan IGRP eksternal. Nah, contohnya itu di sini network 10.10.8. Nah, oke, dan area hijau sudah muncul di routing table IGRP. Dan kita cek di router area OSPF, yaitu contohnya router 5. Kemudian enable SID, lalu konfigurasi, dan ini kita bisa cek do show IP root. Nah, di sini terlihat network dari area IGRP sudah masuk dan ditandai dengan kode OE2, artinya OSPF eksternal tipe 2. Nah, network VLAN 10 sampai VLAN 60 di sini sudah terdeteksi di area OSPF. Sekarang ini kita akan lakukan pengujian konektivitas. Ini kita bisa uji dari VLAN 20 ke VLAN 100. Nah, pastikan PC sudah mendapatkan IP dari DHCP, teman-teman. Kita bisa kirim paketnya langsung VLAN 20 ke VLAN 100 server. Nah, oke, di sini hasilnya successful ya, teman-teman. Artinya VLAN di area IGRP dan VLAN di area OSPF sudah bisa saling berkomunikasi dengan normal. Lanjut ke part yang 10, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, pertama ini kita bisa masuk ke DNS servernya, kita buka, lalu masuk ke bagian service, lalu ke DNS. Nah, oke, teman-teman, pada bagian ini DNS service-nya harus ke on. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk membuat DNS record untuk domain akademisekolahan.com, lalu membuat CNAME. Nah, ini yang pertama kita akan membuat DNS record. Nah, ini tipenya record. Lalu untuk name-nya yaitu akademisekolahan.id.com, teman-teman. Maaf. Nah, oke, ini yang benar. Jika di instruction terdapat sedikit kesalahan, nah, teman-teman bisa ikuti konfigurasi ini ya, teman-teman, akademisekolahan.com. Oke. Kemudian untuk address-nya yaitu 192.100.100.3. Oke, jika sudah ini kita bisa klik add. Setelah itu ini kita akan membuat CNAME record-nya. Tipenya ubah ke CNAME. Nah, lalu untuk name-nya yaitu di sini www.akademisekolahan.com. Oke, lalu untuk hostname-nya yaitu akademisekolahan.com. Oke, jika sudah ini kita bisa klik add. Nah, selanjutnya ini kita akan ke konfigurasi web server, akan menampilkan halaman welcome to Akademi Sekolahan ID. Oke, langkah-langkahnya kita buka web servernya, lalu masuk ke menu service, pilih HTTP. Nah, pastikan HTTP dan HTTPS dalam kondisi on, lalu ini kita ke bagian index.html, kita klik edit. Nah, pada bagian Cisco packet tracer yang ini kita ubah
menjadi akademi sekolahan. Akademi sekolahan ID. Kemudian pada bagian yang welcome to Cisco Packet Tracer, ini kita ubah menjadi welcome to Akademi Sekolahan ID. Oke, jika sudah, ini kita bisa klik save, lalu yes. Nah, setelah konfigurasi DNS dan web server selesai, kita akan lakukan uji konektivitas. Pastikan semua klien bisa melakukan ping dan mengakses website melalui browser. Oke, ini kita bisa uji dari PC 90 yang terdekat. Kita buka PC 25-nya. Nah, pastikan PC sudah mendapatkan IP DHCP, teman-teman. Oke, dia sudah mendapatkan IP DHCP. Lalu ini kita bisa masuk ke command prompt yang lakukan ping akademi sekolahan.com. Oke, lalu enter. Nah, di sini hasilnya reply atau TTL ya, teman-teman, sudah berhasil. Dan kita uji dari VLAN lain, VLAN 70. Kita bisa cek IP address-nya, pastikan sudah ada. Oke, sudah ada. Lalu kita langsung saja lakukan ping akademi sekolahan.com. Enter. Oke, di sini juga hasilnya TTL ya, teman-teman. Dan ini kita bisa masuk ke web browser pada PC. Kita buka. Nah, ini tuh mungkin agak lama ya, teman-teman. Lalu pada kolom URL ini kita bisa ketikkan akademi sekolahan.com. Oke, lalu klik go. Nah, di sini akan muncul halaman bertuliskan Welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, sebagai tambahan kita coba juga dari VLAN 10 yang jaraknya jauh. Kita buka PC di VLAN 10, pastikan dia sudah mendapatkan IP. Lalu ini kita buka web browser dan kita tunggu karena agak lama ya, teman-teman. Oke, jika sudah, ini kita bisa ketikkan yaitu akademi sekolahan.com. Lalu klik go. Nah, oke, di sini website berhasil diakses dari VLAN yang jauh. Artinya, DNS server berhasil dikonfigurasi, web server berhasil menampilkan halaman, semua VLAN sudah bisa ping domain, dan website dapat diakses dari seluruh jaringan. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke part yang terakhir, yaitu konfigurasi access list. Nah, pertama ini kita akan baca dulu ketentuannya. Nah, di sini konfigurasikan access list di multilayer switch 2, lalu tujuannya untuk memblokir paket HTTP ke server, dan gunakan access list dengan name flow HTTP, dan lakukan pengujian konektivitas, dan pastikan semua klien tidak dapat mengakses HTTP. Nah, jadi teman-teman, pada multilayer switch 2 inilah yang akan kita gunakan untuk memblokir paket HTTP menuju server. Nah, biar langsung paham, kita langsung saja ke proses konfigurasinya. Kita masuk ke multilayer switch 2. Lalu ini kita masuk ke mode enable password SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, kemudian ini kita akan buat extend access list sesuai instruction. Itu kita ketikkan IP access strip list, lalu extend seperti ini, extend block strip HTTP, lalu enter. Nah, kemudian ini kita akan tambahkan rule deny HTTP, ketikkan to deny TCP NI 192.168.100.0, lalu wildcard masknya 0.0.0.255 dan AQ 80.
menunjukkan port HTTP ya teman-teman. Oke, lalu enter. Dan tambahkan role permit agar traffic lain tetap diizinkan. Kita ketikkan permit IP NI. Oke, lalu enter. Nah, kemudian ini kita akan terapkan access list ke interface VLAN 100. Ini kita bisa masuk ke interface, kita exit teman-teman. Oke, lalu masuk ke interface VLAN 100. Lalu ini kita ketikkan, terapkan access list ke arah out, yaitu IP access strip group block HTTP strip HTTP lalu out. Oke, lalu enter. Nah, artinya ini semua traffic keluar dari VLAN 100 akan difilter oleh access list ini. Sekarang ini kita akan lakukan pengujian konektivitas. Ini kita bisa buka PC 24 yang berada di VLAN 90. Oke, lalu masuk ke web browser. Itu agak lama ya teman-teman, jadi tunggu saja. Nah, oke, jika sudah, ini kita bisa ketikkan akademisekolahan.com, lalu klik go. Oke, kita tunggu saja, dan hasilnya itu pasti akan request timeout. Tahu HTTP berhasil diblokir teman-teman. Kita tunggu karena ini agak lama. Nah, oke, di sini sudah muncul request timeout, artinya HTTP sudah berhasil. Sekarang ini kita akan coba yang HTTPS. Tambahkan S. Oke, seperti ini, lalu klik go. Nah, untuk yang HTTPS, hasilnya itu website berhasil diakses, artinya HTTP diblokir, HTTPS tetap diizinkan. Dan ini kita akan uji dari VLAN yang jauh, itu PC pada VLAN 10. Oke, kita buka, lalu masuk ke web browser. Kita tunggu karena agak lama. Dan ini kita ketikkan akademisekolahan.com, klik go. Nah, di sini tuh pasti hasilnya akan request timeout ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Oke, di sini hasilnya gagal atau request timeout. Sekarang ini kita akan coba yang HTTPS. Kita tambahkan HTTPS seperti ini, lalu klik go. Nah, oke, di sini hasilnya website berhasil dibuka. Nah, artinya access list berhasil memblokir HTTP dan HTTPS tetap bisa diakses. Semua klien tidak bisa mengakses HTTP ke server. Nah, teman-teman, walaupun completionnya 99% itu disebabkan oleh kesalahan intrusi dari sistem, bukan kesalahan konfigurasi. Artinya konfigurasi sudah selesai dan berhasil. Sebagai tambahan, ini kita coba kirim paket dari VLAN 10 ke VLAN 90. Nah, awal-awal itu pasti akan fail teman-teman. Oke, kita coba ulangi lagi. VLAN 10 ke VLAN 90. Kita coba ulangi lagi ya teman-teman. VLAN 90. Nah, di sini tuh hasilnya successful teman-teman. Dengan ini Superlab 2 telah selesai sepenuhnya, semua konfigurasi sudah berjalan dengan baik. Nah, oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.